Vigilante ya, drakor yang diadaptasi dari Webtoon webtoon. kayak Drakor movie tuh, kemarin. gue sempat baca berita gitu ya. Jadi emang karena semakin meningkatnya industri drama di Korea, penulis-penulis itu banyak yang buntu. Nah, jadi adaptasi dari manhwa itu atau dari webtoon tuh jadi salah satu alternatif, karena alasannya tuh webtoon tuh emang banyak banget yang muncul baru gitu kan. Hampir tiap bulan selalu ada webtoon baru gitu. Jadi banyak PH-PH tuh yang memilih buat adaptasi webtoon. Cuma satu hal yang menarik buat gue ya, drama atau series yang diangkat dari webtoon kualitasnya jauh lebih bagus daripada live action anime. Itu kalau menurut gue ya, gue nggak ngerti apakah memang ini bagusnya industri drama atau industri film di Korea, saking bagusnya sampai memang bisa begitu bagus, atau gimana gue nggak ngerti. Karena ada beberapa adaptasi kayak kemarin contohnya Moving, terus All of Us Are Dead itu bagus menurut gue. Terus Sweet Home, lu tau Sweet Home nggak? Belum. Kalau pas gue tahu Sweet Home. Sweet Home tuh bagus loh, Sweet Home. Terus Hellbound kalau nggak salah ada juga. Strangers from Hell tuh ada juga, bagus-bagus kalau menurut gue. Jadi ada banyak yang misteri, ada yang fantasi, ada yang kayak kemarin kan Moving jatuhnya apa ya, superhero ya. Superhero. Ya pokoknya apa namanya, ya mungkin secara efek nggak kayak apa ya, nggak yang keren-keren banget gitu. Tapi menurut gue tuh di porsi yang oke lah, yang pas gitu juga. Kayak ini sih, gue sebenarnya udah lama mikir ini sih. Kayaknya kalau misalkan manga, webtoon atau apapun itu yang berbau ini ya Asia gitu, sangat cocok kalau Korea yang bawain. Gimana ya? Korea tuh emang gini sih dari industrinya. Gini, Korea yang bawain atau Korea yang bikin adaptasinya? Iya, Korea yang bikin adaptasinya maksudnya. Ibaratnya ya Korea yang adaptasi di live action lah. Yang berbau Asia ya, karena dia itu gini ya, dia tuh udah tahu caranya memblend antara budaya Asia sama budaya Barat. Itu. Kalau Jepang kan jatuhnya kayak Jepang sentris banget ya. Iya, betul. Jepang sentris banget. Secara cerita pun memang Jepang sentris banget ya. Tapi kalau misalkan walaupun cerita Jepang sentris, ya walaupun ada yang Jepang sentris banget kayak Kenshin itu kan masuk banget ya. Iya, itu kan tapi memang untuk beberapa kasus lagi kan lebih banyak yang failed ya kan sebenarnya dibandingkan itu. Iya. Tapi Korea itu bisa walaupun bukan dari industri film ya, musik juga sama sebenarnya. Yang gue lihat kayak Blackpink itu dia nggak pure musik Korea kan, tapi dia ada tercampur baratnya. Ya, pokoknya kayak Korea tuh udah pintar buat ngeblend itu gitu, makanya udah tahu celahnya kayaknya ya. Ya, terus dari segi bakat juga beda banget sih menurut gue ya. Gini, ada keuntungan kenapa lebih kelihatan bakat aktingnya Korea nih dibandingkan dengan misalkan gue melihat Jepang sih agak beberapa ya kurang ya, walaupun beberapa bagus juga, tapi Korea tuh lebih kayak aktingnya tuh lebih rata tuh nggak bagus sih, karena antara menurut satu gue pemain sama pemain lain. Ya, maksudnya tuh kayak di film lain atau aktor A B C D gitu. Gue ngelihat skill Korea acting itu rata gitu, kayak kok kayaknya bagus ya gitu, enggak yang naon sih yuk gitu, kayak cringe amat gitu actingnya kan, karena kalau di kalau di Jepang kan karena begitu ya actingnya kayak gitu gimana sih. Nah, jadi kayak anime banget ya. Iya, anime banget. Itu pertama faktor tadi sentris tuh. Nah, itu kan pertama kayak Jepang sentrisnya kan. Maksudnya itu emang budaya Jepang mungkin ngomong kayak gitu. Yang kedua, orang Korea itu nggak pusing nyari talent yang good looking, karena mereka tuh udah mendapatkan good looking itu udah bisa diedit dalam artian dipermak tuh nggak bukanya. Jadi sisanya ada orang yang bakatnya bagus, tapi misalkan mukanya biasa aja nih. Misalkan dia mau good looking kan, tinggal dipermak, akhirnya bakatnya itu yang dilihat gitu sama orang. Beda sama misalkan sama negara Jepang nih yang nggak make oplas gitu ya. Dia tuh nyarinya PR-nya dua jadinya, yang good looking iya, yang actingnya bagus iya. Iya, jadi apalagi kalau film action yang laganya juga bagus gitu. Iya gitu, jadi PR-nya lebih banyak gitu. Dia Korea tuh kayaknya lebih gampang untuk mencari orang yang bakatnya bagus gitu. Kalau muka tuh bisa dipermak gitu. Jadi makanya kita bisa lihat ini acting sini bagus, acting sini bagus, acting sini bagus. Dan kita nggak tahu kan dia dulu mukanya dipermak seperti apa, kan kita nggak tahu. Gitu. Oke, mungkin itu
buat bahasan pembukaan kita ya. Kita Walaupun masuk ke- agak aneh bahasannya. kita masuk ke vigilante-nya nih. Sebenarnya gue udah lumayan lama ya di webtoon lihat lihat webtoon vigilante ini karena selalu muncul di trending paling atas. Cuma mungkin karena udah cukup banyak webtoon yang gue baca gitu, jadi gue nggak ngikutin karena udah kebanyakan yang harus dibaca setiap harinya gitu kan. Cuma waktu pas kemarin lagi hype-nya moving, ada berita kalau Disney Plus mau ngangkat beberapa webtoon lagi, salah satunya vigilante. Gue juga jadi penasaran sih. Nah, bahkan minggu lalu ya, Jumat Sabtu pas satu minggu sih update-nya, gue lupa. Pokoknya weekend kemarin gue coba tonton. Gebrakan awal di episode awalnya oke sih kalau menurut gue. Kalau lu gimana? Episode 1 sebenarnya mungkin lu oke. Kalau gue justru biasa aja sih ya episode 1 ya. Kalau gue liatnya gue masih kebayang ini mah kayak komik manga shonen dijadiin adaptasi gitu. Kental dengan shonennya gitu. Apalagi yang temanya dia tuh mengingatkan gue sama Death Note sebenarnya. Cuman kan ini dia versi orang action ya. Kalau Death Note kan lebih ke main Sci-fi buku, lebih fantasi lagi gitu. Buku kematian dan semacamnya, nulis strategi taktik. Kalau ini lebih ke sama-sama keadilan juga, tapi lebih dibalut sama action sih kalau gue lihat. Tadinya gue lihat episode 1, ini ya bisa gue tinggalin tapi bisa gue lanjut tuh. Nontonnya tuh kayak bukan yang gue walaupun sesibuk apapun gue harus nonton, enggak gitu. Tapi pas gue lihat masuk ke episode 2 kayaknya lumayan sih. Kayaknya bakal gue coba ikut terus gitu, karena di episode 2 perkembangannya lumayan masalahnya tuh mulai kelihatan banyak ya. Dari ada permainannya reporter gitu tuh mulai ribet kan. Terus bagaimana dia menutup identitasnya dari kepolisian, itu kan berat banget ya. Ibaratnya ya mulai menarik diikuti sih dari episode 2 menurut gua. Nah, sebenarnya idenya sih standar ya kalau menurut gua. Ya vigilante kan rata-rata memang mengisi kekosongan dari hukum yang ada ya. Either hukumnya itu misalkan ada kepolisiannya, sistem hukumnya mungkin sudah baik tapi ada celahnya, atau memang benar-benar korup gitu. Kayak misalkan contoh kayak Batman, Gotham kan korup banget kan. Makanya Batman ada karena kepolisiannya korup gitu. Kalau yang ini sih sebenarnya kalau gue nggak tahu ya, gue nggak baca webtoonnya sekali lagi, tapi sejauh ini sih sampai episode 2 kalau menurut gue itu belum ada polisi yang bisa dibilang korup. Jadi memang ini pure dia lalai ya? Jatuhnya hukum yang lalai ya? Belum kelihatan. Jatuhnya pure dia ngerasa ada yang kurang, ada yang harus diperbaikin, dia yang melakukan itu. Dan kalau menurut gue sih awalnya tuh dia ngelakuin itu cuma buat ngebalesin dendam bokapnya ya, ibunya. Iya maksudnya itu orang tuanya. Cuma sejak diangkat berita vigilante itu kayak jadi ketagihan. Karena kalau gue lihat dari ekspresinya apa segala macam, kok ini orang kayak menikmati gitu, kayak ada justifikasi gitu karena diangkat berita, orang-orang banyak yang belain. Kayak oke lah, gue lanjutan aja gitu. Kalau menurut gue jadi terlena sama pujian, sedikit tersenyum saat ada pujian. Mungkin ada ya. kesenangan. Kalau dari karakter, gue tahu si Nam Jo Hyuk ini kan dari startup ya. Startup dia? Startup. Dia main startup coy. Gue startup bukan nih, gue baru nonton yang Itaewon. Beda. Itaewon beda. Iya beda. Temanya sama kan katanya. Itaewon Class aja sebenarnya dari webtoon coy. Oh gitu ya? Iya ada. Udah mulai banyak banget ya webtoon. Nah terus balik lagi ke ini vigilante. Kalau menurut gue sekali lagi gue nggak baca webtoonnya. Cuma karakter, kalau si pemilihan si Nam Jo jadi main karakter ya oke sih menurut gue, badannya tinggi, posturnya bagus gitu. Kalau karakter yang menurut gue menarik ada dua justru, si reporter yang cewek sama ketua tim yang muncul terakhir di episode 2 yang badannya gede. Oh iya. Itu dua karakter yang menurut gue menarik. Sebenarnya satu lagi sih, gue menduga-duga aja temennya si Nam Jo Hyuk temennya si Kim Ji Young. Temennya si Kim Ji Young tuh yang polisi juga, yang judo, yang sempet duel sparring. Yang sparring. Kayaknya feeling gue tuh karakter itu bakalan megang ini juga, megang kunci juga mungkin ya nantinya. Karena ya entah nanti dia akan ada muncul kecurigaan apa segala macam, gue nggak tahu. Gue kadang ngerasa ini di foreshadowing sama perkataan dia sih, kayak pas mereka lagi latihan
apa sih olahraga Ya, di ya, tempat ya. jalan tuh apa sih namanya? Dia tuh bilang gue kayaknya bakal ikutan deh atau apa sih? Kalau ada kayak gitu gue bakal bantu. Oh, Gue merasa terforeshadow ya, nggak tahu ya ke depannya. mungkin Maksudnya, ya. mungkin ke depannya nanti si karakter utama ini si Kim Jo Young ini bakal kesulitan atau apa. Nah, nanti kita dikejutkan dengan dia yang ngebantu gitu mungkin ya. Akhirnya berdua. Mungkin. Terus yang menonjol banget sih menurut gue karakternya selain si karakter utama ini si reporter rambut merah sih itu. Iya. Itu Gue nggak apa tahu ya? nih ada satu pemikiran yang muncul di kepala gue nggak tahu motifnya dia apa. Yang jelas dia nggak pure mencari rating buat stasiun TV-nya, tapi dia juga nggak pure berpihak pada kekosongan keadilan. Kayak dia tuh punya motif tersendiri gitu. Dia apa ya, mungkin dia nggak berpihak sepenuhnya ke keadilan lah. Mungkin dia pengen vigilante ini hadir gitu karena mungkin emang ada trauma di masa lalu yang dia dirugiin apa segala macam. Nggak tahu ya, nanti kita mungkin bakalan lihat alasannya di episode-episode selanjutnya gitu. Tapi kalau gue lihat orang ini ambisius dan nggak segan sama atasannya juga, malah atasannya yang disetir gitu. Terus tapi yang gue pikir mungkin kedepannya orang ini bakalan tahu, yang jelas orang ini pasti bakalan tahu siapa si vigilante, dan mungkin kedepannya bakalan kerjasama, mungkin ya. Bisa, ada kemungkinan. Soalnya yang gue lihat dia berpotensi untuk jadi besar sih. Gimana dia kan megang media ya. Kalau kita lihat kayak misalkan Back to One Piece lagi yang megang media kan Morgan kan. Iya. Morgan ya sebenarnya dia nggak tahu motif dia apa kan sejauh ini kan. Tapi dia ngebor-ngebor Straw Hat Pirate biar namanya tuh jadi luar biasa gitu. Sama aja kayak dia sih, kayak kita ada bisa lihat kemiripan wataknya gitu. Dia tuh pengen ngegedein si nama Vigilant ini gitu. Selain untuk media, selain untuk ekonomi, mungkin selain untuk kantornya juga, tapi dia kayaknya mungkin punya motif sesuatu kali yang kita tuh belum tahu gitu. Menarik sih. Terus sisanya ada lagi sih karakter menarik tuh yang nonjol selain yang tadi terakhir tuh di episode 2 tuh yang badannya gede. Sisanya tuh masih kelihatan kayak NPC ya. Iya. Masih NPC ya. Belum apa ya, belum terlalu kelihatan banget perannya gitu. Cuma jujur gue tertarik banget tuh sama ketua tim yang badannya gede banget. Anjir, orang dia disorot waktu dia jalan aja. Orang tuh rata-rata kan sepunduknya dia ya. Jadi pada melihat semua kan berarti. Wah, gila nih, ini bakalan mungkin gimana ya? Sebenarnya kalau dilihat antara vigilante sama kepolisian kan sebenarnya yang dilawan sama, cuma caranya kan beda. Jadi mungkin nanti at the end mereka bakalan kerjasama gitu. Gue malah mikirnya, gue nggak tahu ya. Lu mungkin mikir nanti vigilant tuh bakal kerja sama polisi ya. Tapi dari sisi lain bisa jadi mereka dua tuh malah bentrok tau. Pasti bentrok. Iya. Tapi at some point mereka bakalan kerjasama tau. Oh mungkin bisa. Contohnya misalkan gini, ada satu gembong penjahat yang sangat besar yang memang karena gini, si vigilante ini kan diuntungkan dengan apps yang dibikin dosen ya, database gitu. Yeah. Jadi pasti dia punya banyak kesempatan buat buat research apa segala macam tentang targetnya gitu. Terus juga ditambah lagi medianya kan ikutan main nih, ikutan mancing gitu. Nah, jadi pokoknya tuh dari udah berapa kasus sih? 2 atau 3 kasus awal si Kim Ji Young ini selalu selangkah lebih maju dibanding polisi buat mencari targetnya. Iya, maksudnya kalau khusus di kasus terakhir gue tahu kenapa dia memilih buat ke rumah korbannya, karena kan sebelum itu dia sempat baca buku tuh yang tentang balas dendam, kenapa penjahat memilih buat ngebales si korbannya, laporinnya kan bla 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 gitulah. Karena dia merasa korbannya itu yang bikin dia penjara. Nah, makanya dia menyimpulkan kayaknya nih si korban nih yang bakalan didatengin. Nah, polisi kan gak kepikiran itu tuh. Iya, walaupun sempat ini ya di teasing di pas kuliah. Iya. Nah, maksud gua si Kim Ji Young ini punya intuisi yang kuat. Ya, bisa jadi sama kuatnya sama kayak si ketua timnya, bisa jadi. Dan si ketua timnya pun caranya sama kayak dia sebenarnya, cuma dia dilindungin hukum aja. Dan dia nggak sampai bertindak jauh karena kan yang si temannya bandar narkoba yang digebukin itu yang sampai mati yang di rantai lehernya itu kan terakhir tuh cuma digantungin doang kan di pinggir gedung, nggak sampai dilepas gitu loh maksud gue. Jadi orang ini tuh biar kata istilahnya preman tapi tahu batasan nih kalau menurut gue. Polisi emang tipikal polisi yang sangar tapi dia tahu batasannya. Dia nggak bakal ngelewatin hukum gitu loh. Ini sampai mati semua kan ya korbannya? Dimatiin semua kan ya?
Enggak, sorry. Beberapa kasus awal kayaknya enggak deh. Gue soalnya iya pas nyadar, kok ini ternyata sampai mati itu pas terakhir tuh episode 2. Episode 1 dan sebelumnya kayaknya gue ngeliat masih kayak pingsan sih sekilas. Tahu deh sampai mati gak tuh? Kalau emang 2 kasus terakhir yang sampai mati tahu. Iya. Iya, 2 Yang kasus terakhir. berarti 2 kasus terakhir itu yang ini kan yang tulisan itu kan, jari. Yang tulisan jari sama surga, yang ya? di rantai. Oh, yang terakhir. Nah, dua itu baru sampai mati tuh. Tapi sisanya sebelumnya kayaknya enggak. Makanya gue bilang kayaknya orang ini ketagihan. Iya. Soalnya gue lihat eskalasinya mulai naik tuh. Iya, gue ngelihat ngeri. Gimana ya? Yang awal-awal misalkan gue, wah bagus nih tampolin gitu kan, kesel kita aja ikutan kesel ya, pengen nampolin. Tapi lama-lama anjir gue kasihan juga nih, jangan sampai mati. Iya, penjara makanya. aja gitu, maksudnya gitu kan, penjara aja. Cuma memang kalau dilihat skala penjahatnya pun beda. Istilahnya Iya. yang awal itu kan cuma bukan cuma sih. Orang yang ngejahatin ibunya waktu dia masih kecil. Dendam pribadi. Oke Pokoknya lah. kita BTW kita nggak merendahkan kasusnya ya maksudnya. Iya. Maksudnya nggak cuma itu, Nggak, maksudnya nggak Iya. merendahkan kasusnya Nggak lah. merendahkan kasusnya. Cuma kalau pendapat gue pribadi, kerusakan yang ditimbulkan itu lebih luas gitu loh, tau. Kayak Iya. misalkan Narkoba. yang 2 kasus terakhir kan pelecehan sama narkoba. Meskipun meskipun awalnya sih memang lebih ke pembunuhannya ya. Oh iya, motifnya si Pembunuhannya. vigilante itu. Tapi orang yang ditargetin ini kan BD nih, bandar narkoba gitu. Jadi sekalian aja gitu. Karena emang kerusakan yang ditimbulkan lebih besar ke orang banyak gitu. Tapi yang gue lihat dia di sini menariknya, dia pilih-pilih juga sih. Dalam artian kalau misalkan dia melakukan kejahatan atau kriminal itu tobat, dia kayak nggak mau buat tindak lebih lanjut lagi, kayak pas yang kecelakaan ya kalau nggak salah. Ingat nggak, dia udah datang buat ibaratnya kayak mau melakukan hal yang sama lah sama penjahat lain, nampolin gitu ya. Tapi dia tobat sama minta maaf sama orang tuanya kalau nggak salah, siapa ya, keluarganya tuh yang meninggal. Akhirnya dia nggak jadi kan, pulang langsung balik. Oh iya. Ya itu kan dia jadi masih punya unsur memaafkan juga sih. Nah pas terakhir itu, pas yang 2 orang ini, dia tuh melihat nggak ada unsur untuk baik gitu, maksudnya untuk bertobat gitu. Salahnya 2 orang gitu. terakhir ini Dia masih kayak sama sekali. Iya, nggak ada penyesalan sama sekali, makanya dia mungkin bisa sekeras itu sama 2 orang yang terakhir itu sih gitu. Dan gue lihat ini tiga karakter pertama ini ingetin gue sonen juga aja. Yang 3 orang ini kan, satu lagi yang lawak kayaknya. Iya, yang Itu- temannya itu ya. itu sebenarnya bisa yang ngajakin dugem ya. Iya, itu sebenarnya bisa jadi potensi orang penting juga sih sebenarnya kalau mau Iya, dijadiin ya. Karena jadi kayak tiga jagoan gitulah, macam Iya. Naruto Sasuke Sakura, Iya. macam Eren Mikasa Armin, ya gitu-gitulah. Mungkin malah jatuhnya orang ini bisa jadi penengah sih nantinya antara Mungkin. konflik si Ah. Kim Byung sama si temennya yang satu lagi ini. Sama-sama Jadi, alpha. sama-sama alpha. Nah ini kan karakter yang bisa netralinnya nih. Nah, Cuma yang gue penasaran tuh kejahatan macam apa lagi yang bakalan istilahnya. Ini. Karena kan dua kejahatan besar udah dibahas di awal nih, pelecehan seksual sama pembunuhan, malah beralih ke narkobanya. Tapi mungkin bisa jadi masalah narkoba bakalan dibahas lagi mungkin ya, kan gue juga nggak baca webtoonnya. Karena kan kalau yang si orang yang dibunuh pakai rantai itu kan motifnya dia karena pembunuhan sekeluarga itu kan. Kebetulan aja dia bandar gitu. Ya penasaran juga sih nanti bakal diperluasnya kayak gimana ya. Karena kalau konfliknya gini-gini aja bosan juga sih sebenarnya. Entah mulai turun kan si badan gede, nanti apa lagi. Mungkin nanti karakter utamanya yang jadi complicated, nggak tahu lah. Ya mungkin nanti kita tunggu aja di lanjutannya di minggu depan. Iya. Episode 34 minggu depan kita bakalan bahas lagi. Jadi kalau ada kalian yang ngikutin webtoonnya mau ngebahas sama kita juga boleh, atau ada pandangan kalian soal episode 1-2 yang nggak kita bahas, pengen kita diskusiin, coba tulis di kolom komentar.